Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yolanda Rianti Ekboi. Teman-teman kelompok saya yaitu Sarah Johanna Cynthia Daris, Agnes Febiani Famani, Virgarius Lintobria, Tesaloni Kabire, dan Esrandi Sado. Materi akan kami presentasi yaitu tentang analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Yang pertama yaitu pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah proses yang digunakan untuk menentukan tugas, kewajiban, tanggung jawab yang diperlukan oleh masing-masing jabatan. Yang kedua, proses analisis pekerjaan mempunyai tujuan mengumpulkan informasi-informasi berikut menurut Dessler pada tahun 2016, yaitu yang pertama, aktivitas kerja. Informasi mengenai aktivitas kerja aktual yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu jabatan yang dikembangkannya. Yang kedua, perilaku manusia, yaitu mengenai perilaku apa saja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut seperti mengangkat berat, berjalan, sesekali membungkuk, duduk lama, atau berdiri sesekali. Yang ketiga, peralatan yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai alat-alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman. Yang ketiga, tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, mengelola tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif. Yang keempat, metode pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, metode kuesioner. Dalam metode ini, kuesioner dikirimkan kepada job holder. Mereka diminta mengisinya serta menjelaskan tugas-tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kerja di embannya. Yang kedua, metode observasi. Di dalam metode observasi, analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang diemban oleh job holder. Yang ketiga, metode wawancara. Wawancara secara langsung merupakan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi dalam analisis pekerjaan. Seorang analisis melakukan wawancara dengan penyedia dan individu yang menduduki pekerjaan yang akan dianalisis. Metode catatan karyawan. Dalam metode tersebut, job holder diminta untuk mengisi buku harian mengenai apa yang mereka kerjakan sehariannya itu dengan mencatat semua aktivitas dan tugas-tugas kerja. Diskusi panel para ahli. Dalam metode tersebut, analisis mengumpulkan para ahli antara lain pekerja senior, manajer senior, dan konsultan. Metode kombinasi biasanya seorang analisis tidak menggunakan satu metode analisis saja. Kombinasi dari berbagai metode seringkali lebih tepat dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan klerikal dan administratif. Analis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan metode wawancara dan observasi. Kelima, ada dasar-dasar analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja, perilaku manusia, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, dan yang terakhir ada persyaratan manusia. Materi yang berikutnya adalah kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama itu adalah penilaian kerja. Jadi membandingkan kinerja aktual setiap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Yang berikutnya adalah pemenuhan SEO. Jadi analisis pekerjaan menjadi krusial dan berfungsi untuk memvalidasi semua praktik sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah perekrutan dan seleksi. Jadi guna membantu manajer memutuskan tipe orang yang harus direkrut dan dipekerjakan. Yang berikutnya adalah kompensasi. Jadi pemberian bonus yang biasanya tergantung pada tingkat keterampilan dan pendidikan. Yang berikutnya adalah pelatihan deskripsi pekerjaan. Jadi membantu menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Yang berikutnya langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang pertama itu adalah memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang berikutnya meninjau informasi latar belakang yang relevan. Yang berikutnya memilih posisi representatif. Yang berikutnya menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang berikutnya yaitu
memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerjaan yang melakukan pekerjaan tersebut dengan spesialis langsungnya. Jadi berikutnya mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang berikutnya adalah menulis deskripsi pekerjaan. Hasil yang paling penting dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerja tersebut. Anda menggunakan informasi ini untuk menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Spesifik pekerjaan ini menyebutkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara memuaskan. Berikutnya adalah bagian-bagian deskripsi pekerjaan. Yang pertama itu adalah identifikasi pekerjaan. Nah, berisi beberapa jenis informasi jabatan pekerjaan, menentukan nama dari pekerja tersebut, seperti penyedia operasi pemrosesan data atau pegawai kendali persediaan. Yang berikutnya adalah rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan harus merangkum inti dari pekerjaan dan hanya meliputi fungsi atau aktivitas utamanya. Yang berikutnya adalah tanggung jawab dan tugas. Bagaimana ini harus menghadirkan daftar tanggung jawab dan tugas signifikan dari pekerja tersebut. Yang berikutnya adalah otoritas pemegang jabatan. Yang berikutnya adalah standar kinerja. Bagian standar kinerja menyebutkan standar yang diharapkan perusahaan dicapai oleh karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab utama dalam deskripsi pekerjaan. Berikutnya adalah kondisi kerja, yang berikutnya adalah spesifikasi pekerjaan. Pembahasan yang ke-10 menulis spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Menurut spesifikasi pekerjaan untuk karyawan terlatih dari berpengalaman relatif langsung. Di sini spesifikasi pekerjaannya cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti panjangnya masa kerja sebelumnya, mutu pelatihan yang relevan, dan kinerja pada pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan penilaian. Prosedur dasarnya di sini adalah untuk menanyakan apakah yang dibutuhkan dalam hal pendidikan, intelijensi, pelatihan, dan sebagainya untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisa statis. Prosedur ini mempunyai 5 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis pekerjaan tersebut dan memutuskan cara untuk mengukur kinerja pekerjaan. Yang kedua, memilih ciri personel seperti ketangkasan jari yang Anda yakini dapat memprediksi kinerja. Yang ketiga, menguji kandidat pada ciri-ciri lain. Yang keempat, mengukur kinerja pekerjaan setelahnya dari kandidat ini. Dan yang kelima, secara statistis, menganalisis hubungan antara ciri-ciri manusia atau ketangkasan jari dan kinerja pada pekerjaan. Pokok pembahasan yang ke-11, pengertian manajemen bakat. Manajemen bakat adalah serangkaian proses sumber daya manusia dalam organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan produktivitas terhadap karyawan yang terlibat. 12. Tujuan manajemen bakat. Untuk menciptakan kinerja tinggi, organisasi berkelanjutan yang memenuhi tujuan strategis dan operasional, serta untuk membangun blok bangunan sehingga manajer dan SDM dapat menemukan talenta individu dan menempatkan mereka di mana bisnis dan individu akan lebih bermanfaat. 13. Manfaat manajemen bakat. A. Manfaat manajemen bakat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pemeranan kepada pemegang saham dan kapitalisasi pasar. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menurunkan waktu siklus. Yang keempat, meningkatkan efisiensi biaya. Yang berikut, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kapabilitas. Yang berikut, memadankan pekerjaan dan keterampilan karyawan. Yang berikut, mengidentifikasi dan menangani pengembangan karir pegawai.
B. Manfaat manajemen bakat bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan komitmen dalam hal mengembangkan dan mengkomunikasikan jalur karir. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi kepada sasaran perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. 14. Perencanaan dan pengaktifan strategi manajemen bakat. Yang pertama, libatkan pemimpin utama Anda termasuk CEO Anda. Yang kedua, tetapkan seorang pemimpin bakat. Yang ketiga, audit posisi kunci dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang keempat, petakan kebutuhan masa depan. Yang kelima, gunakan otomatis untuk meningkatkan proses dan alur kerja. Yang keenam, masukkan metrik yang relevan di tempat kerja untuk mengukur keberhasilan. Yang ketujuh, luncurkan strategi manajemen bakat Anda dengan ukuran CEO langsung. 15 langkah-langkah manajemen bakat. 1. Dapatkan komitmen. 2. Analisis kerjaan, analisis individu sekarang dan menentukan apa pengertian bakat. 3. Seleksi rekrutmen bakat. 4. Evaluasi kerja. 5. Analisa kerja dan orang-orang yang dibutuhkan di masa depan. 6. Evaluasi potensi. 7. Pengembangan karyawan. 8. Mempertahankan talenta terbaik. 9. Evaluasi hasil program. Selanjutnya, proses utama manajemen bakat. Yang pertama, inclusion, yaitu keadaan di mana individu merasa sebagai bagian proses organisasi. Yang kedua, engagement, yaitu hubungan di antara organisasi dengan karyawan. Yang ketiga, competition, yaitu memastikan karyawan memiliki kompetensi yang tepat untuk bekerja di dalam organisasi dan memenuhi tujuannya. Yang keempat, retention, yaitu memastikan karyawan tetap bertahan di organisasi dan tidak pindah ke perusahaan lain. Sekian dan terima kasih.